Shalom, horas untuk kita semua. Mari sebelum kita melangkah di hari ini, mari kita dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita di hari ini Selasa 16 April 2024 diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Bapak Ibu, remaja Nakoso Gulu, dan juga adik-adikku yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya ingin mengambil tema dari Nats hari ini, kuatnya kuasa doa. Setiap orang pasti pernah berdoa dengan caranya masing-masing. Ada orang yang berdoa mungkin 3 kali sehari, ada yang setiap hari ataupun 1 hari sebelum makan, sebelum tidur, ataupun sebelum beraktivitas. Ada juga mungkin yang berdoa dalam hatinya, ada juga mungkin yang berdoa yang terus-menerus dalam 1 hari meminta sesuatu. Yang penting adalah jangan pernah berhenti untuk berdoa. Hanya kepada Tuhanlah kita mengadu, hanya kepada Tuhanlah kita bersandar. Oleh karena itu, kalau kita kembali dalam Nats hari ini, ketika Rasul Petrus dan Yohanes meminta kepada jemaat bahwa mereka telah diancam untuk dibunuh, mereka meminta doa, dan kemudian mereka bersama-sama berdoa. Dan ketika mereka berdoa, kalau kita baca di ayat yang kedua, yang ke-30, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hambamu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Lihatlah kuasa doa itu yang membuat goyang tempat mereka berkumpul. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Demikianlah pada zaman itu berkembanglah jemaat-jemaat yang ada di Korintus, berkembanglah jemaat sampai ke Filipi, Kolose, dan beberapa daerah yang lain. Namun yang pasti adalah kuasa doa itu yang menyebabkan firman Tuhan tersebar. Oleh karena itu jangan pernah tinggalkan doa kita. Lihat dalam Nats tadi, ketika mereka berdoa, Roh Kudus turun kepada mereka. Demikian juga dengan kita. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, apapun permintaan kita, apapun permohonan kita, yakinlah Roh Kudus yang akan menuntun kita. Yakinlah bahwa Roh Kudus yang akan selalu menyertai kita. Ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka memberitakan firman dengan berani. Di sini dikatakan bahwa Roh Kudus yang menyertai mereka. Demikian juga dengan kita saat ini. Kesulitan apa yang menimpa kita? Pergumulan apa yang menimpa kita saat ini? Bapak Ibu, mari kita lihat kemarin di hari Sabtu malam, Iran sudah mulai menyerang Israel. Banyak pengamat mengatakan bahwa ini akan menjadi pemicu Perang Dunia Ketiga. Ataupun banyak juga yang mengatakan bahwa Perang Dunia Ketiga besar kemungkinan akan terjadi. Di lain pihak bisa kita lihat bagaimana juga harga-harga kebutuhan pokok akan naik. Bahkan harga minyak dunia pun naik. Ini akan menjadi imbas, akan berimbas memang ke negara kita. Bagaimana dengan kita yang mungkin penghasilan kita pas-pasan,
mungkin gaji kita pas-pasan, sementara nanti mungkin akan naik. Apalagi saat ini juga dolar sudah tembus 16.200 rupiah 1 dolar. Artinya bahwa segala kemungkinan yang buruk mungkin akan bisa terjadi. Namun satu hal yang pasti, jangan tinggalkan doa kita. Jangan tinggalkan doa kita. Mari tetap berdoa. Lihat akan ada keajaiban. Walaupun kita belum bisa melihat keajaiban itu, tetapi percayalah bahwa Tuhan akan menuntun kita, menyertai kita, wajahnya akan menyinari kita, sehingga kita kemudian menjadi berkat bagi sesama. Kitalah garam dan terang dunia. Janganlah berbuat kejahatan kalaupun terdesak atau apapun. Karena kenapa? Karena kita adalah Kristus kecil. Kita adalah terang dunia. Kita adalah garam dunia. Mari tetap menangkan Tuhan dalam hidup kita. Makanya berdoalah. Itulah tempat persandaran kita. Kita akan melihat segala sesuatunya akan menjadi baik dalam diri kita. Jangan tinggalkan doa kita. Kalau saat ini mungkin kita sedang dalam kesusahan, lihatlah Tuhan tetap menyertai kita. Mari tetap menyinari setiap orang karena kita adalah terang dunia. Kamulah terang dunia, kata Yesus. Kamulah garam dunia. Ayo bersandar pada Tuhan. Ayo, jangan fokus pada masalah. Tetaplah kerjakan apa yang kita kerjakan dan terimalah apa yang ada sebagai yang terbaik yang datangnya dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kuasa doa memang luar biasa Tuhan. Engkau adalah pencipta langit dan bumi. Engkau adalah Allah yang berkuasa. Oleh karena itu ya Tuhan, ajari kami untuk selalu berdoa kepada-Mu, memperhadapkan segala masalah, segala kesulitan yang kami hadapi. Karena kami tahu Tuhan, dan kami percaya Engkau adalah Maha Pengasih dan Penyayang. Oleh karena itu Engkau tidak akan meninggalkan kami. Apapun kesulitan kami hari ini, apapun kesesakan kami hari ini, biarlah cahaya-Mu Tuhan, biarlah wajah-Mu yang menyinari kami. Inilah kami semua Tuhan, dengan segala keterbatasan kelemahan kami. Berkati anak-anak kami, berkati orang tua kami, berkati juga Tuhan cucu-cucu kami. Kiranya Tuhan Yesus, kami bercahaya sebagaimana Engkau yang memberikan cahaya itu kepada kami, sehingga kami adalah menjadi terang dunia. Terima kasih Bapa. Inilah kami Tuhan, kuatkanlah kami. Terpujilah Engkau hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.